Pemirsa Tauf TV, kita lanjut ke program Ramadan Karim tahun 1444 Hijrah pada sesi kedua. Tadi di sesi pertama kita sudah menjelaskan tentang bagaimana peradaban itu dan peradaban Islam. Sekarang lebih dalam lagi kita ingin melihat bagaimana perkembangan tentang peradaban Islam. Pemirsa Tauf TV yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin melihat perkembangan, tentu kita akan melihat peradaban Islam itu dari kapan dimulainya. Tentang hal ini ada beberapa pendapat. Peradaban Islam itu ada yang mengatakan dimulai sejak Nabi Adam. Ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada juga yang mengatakan peradaban Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Pemirsa, kalau diperhatikan dari definisi peradaban manusia adalah apa-apa yang diciptakan manusia untuk kebutuhannya. Saya lebih cenderung peradaban itu dimulai dari sejak Nabi Adam. Mengapa? Karena ajaran Nabi Muhammad merujuk dari sejak Nabi Adam, Nabi yang pertama, sampai Nabi berikutnya, dan akhirnya Nabi dan Rasul itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dari ajaran itu. Pemirsa sekalian, kalau kita lihat sejarah Nabi Adam itu ketika di dunia ini melahirkan anak-anak, setiap anak yang lahir berpasang-pasangan. Yang paling dikenal anak Nabi Adam itu Qabil dan Habil. Qabil pasangannya cantik dan Habil pasangannya biasa-biasa saja. Untuk peradaban pertama ada keinginan harus ada pernikahan supaya ada kelanjutan dari keturunan manusia. Kalau manusia tidak menikah, keturunan itu akan putus. Tapi ketika itu hukum yang berlaku adalah setiap anak yang punya pasangan lahirnya harus kawin silang dengan pasangan adiknya. Tapi dalam hal ini, nah itulah dia peradaban pertama, nikah. Kemudian karena Qabil menolak, akhirnya dibunuhnya si Habil. Nah ini kedua kali terjadi karena belum pernah ada hukum dan kejadian mau diapakan orang mati ini. Tapi si Qabil melihat waktu itu ada burung yang menguburkan ke bumi temannya yang meninggal, yang mati. Itulah menjadi dasar manusia mati dikubur ke bumi. Nah, sejak itu sampai sekarang kebiasaan itu diikuti terus-menerus. Hanya belakangan memang ada kita lihat orang menguburkan dengan cara dibakar ya. Ada yang dengan cara ditaruh aja di dalam gua tapi tidak ditanam sehingga kelihatan tulang belulangnya. Tapi secara umum yang paling ideal setiap orang meninggal dikubur di dalam tanah. Nah, itu peradaban. Jadi sejak Nabi Adam sudah ada peradaban. Dan dalam hal beragama, Nabi Adam mengajarkan ajaran Allah, Tuhan yang disembah, yang Maha Esa. Kemudian dalam jarak yang lama, manusia jauh dari ajaran agama, diutus lagi nabi-nabi berikutnya sampai Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim melahirkan dua keturunan yang satu Ismail melahirkan keturunan Nabi Muhammad, dan Ishak melahirkan keturunan Bani Israel. Kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian waktu itu sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad mendapati suasana yang disebut dengan zaman jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah? Karena Tuhannya itu mereka buat sendiri dari batu berupa patung, kemudian mereka sembah. Bahkan yang lebih lucu lagi,
ada yang mereka buat dari kue, mereka sembah sebagai Tuhannya, setelah itu dimakan. Nah, kemudian wanita-wanita waktu itu tidak dianggap sebagai manusia, bahkan orang tua sendiri bisa diperjualbelikan. Datanglah Nabi Muhammad membawa peradaban baru, merubah kultur dan struktur masyarakat. Dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang terhormat. Dalam waktu singkat, hanya 23 tahun, orang-orang yang tadinya jahiliyah menjadi kuat, terhormat, disegani. Dan sukseslah Nabi Muhammad membangun peradaban Islam yang baru. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan sukses gemilang. Setelah selesai generasinya dilanjutkan dengan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Terus berlanjut kepada khalifah-khalifah yang berikutnya, Khalifah Abbasiyah dan lain-lain, sampai akhirnya saat ini Islam masih terus berlanjut. Pemirsa sekalian, memang kita lihat perkembangan peradaban Islam ini maju pesat di saat Nabi Muhammad SAW memulai ajaran Islam yang dibawanya. Kemudian sahabat-sahabatnya dilanjutkan yang lain-lain. Dan ketika itu Islam sempat memimpin peradaban dunia, terutama dari segi ilmu pengetahuan dan agama. Itu berlangsung 7 abad. Dan setelah itu terjadi kejatuhan Islam yang cukup lama. Dan Islam tidak bangkit. Dan pemirsa sekalian, begitulah keadaan perkembangan Islam. Tapi Islam itu tetap berdiri kokoh, kuat meskipun pernah dalam keadaan lemah. Karena apa? Karena peradaban yang dibangun di dalam Islam itu selain peradaban spiritual, tapi juga tidak meninggalkan aspek-aspek material. Kalau peradaban itu hanya aspek material, kadang-kadang menimbulkan rasa frustrasi, kejenuhan, rasa gersang. Tapi kalau hanya aspek spiritual saja, memang dari segi rasa keindahan itu cukup dirasakan, tapi memang terasa ada kesulitan di bidang materi. Karena itu orang-orang yang hanya membangun peradaban dari segi materi itu tidak bisa bertahan lama sekali. Dan yang juga peradaban dibangun hanya aspek spiritual itu juga tidak sempurna. Karena itu alhamdulillah Islam itu dalam membangun peradaban walaupun mengutamakan sisi aspek spiritual tapi tidak meninggalkan aspek material, sehingga sekarang ini masih bertahan walaupun sudah masuk abad ke-15, Islam itu masih eksis. Pemirsa, nanti kita akan lihat selanjutnya bagaimana keadaan peradaban Islam masa kini. Jangan kemana-mana, kita jeda sejenak dan program Ramadan Karim akan segera kembali.